Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Farel Aristia Pradipta dengan NIM 187241036, mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 24, dan video ini merupakan video pra-UTS statistik deskriptif, di mana saya akan menjelaskan dataset apa yang akan saya gunakan untuk UTS nanti. Langsung saja kita masuk ke penjelasan dari dataset yang pertama. Jadi total dataset yang saya kumpulkan untuk nantinya saya gunakan pada saat UTS ada 3. Kita bahas terlebih dahulu dataset yang pertama, yaitu berjudul Healthcare Ransomware Dataset. Jadi gambaran umum terhadap dataset ini adalah kumpulan data penyerangan ransomware terhadap industri kesehatan. Di sini terdapat deskripsi dari dataset ini. Kita coba translate terlebih dahulu ke bahasa. Baik, mengapa dataset ini penting? Karena serangan ransomware itu dapat berdampak pada organisasi kesehatan seperti menutup seluruh rumah sakit, menunda perawatan, dan membahayakan nyawa. Ini referensi dari penelitian terhadap dataset ini juga. Mengapa ini merupakan dataset simulasi? Karena kumpulan data ini tidak berisi data pasien sebenarnya. Jadi memang dataset ini merupakan data generate yang nantinya akan menjadi tolak ukur apakah keamanan cyber pada industri kesehatan sudah cukup baik atau belum. Di sini bagaimana dataset ini dibuat gitu. Oke, langsung saja kita membahas variabel yang terdapat dalam dataset ini. Baik, variabel pertama, pada kolom pertama ini ada ID. Ini ID dari penyerangan ransomware terhadap rumah sakit itu. Yang kedua ada waktu penyerangannya. Yang ketiga ada org_type. Ini seperti organisasi apa, lembaga apa yang diserang. Ada hospital, ada pharma, ada research lab, klinik, dan lain-lain, termasuk jenis data nominal. Selanjutnya org_size, ini serangannya sebesar apa, ada large, medium, small. Selanjutnya ada facilities affected, itu bentuknya rasio, termasuk jenisnya rasio. Ini kayak jumlah fasilitas yang terdampak itu seberapa besar. Selanjutnya ada cyber threat track, ini termasuk ordinal juga, skala pelacakan ancamannya. Selanjutnya ada monitoring frekuensi, termasuk ordinal karena daily, weekly gitu. Selanjutnya ada backup compromised, ini backup rusak atau tidak gitu. Jadi termasuk nominal karena benar atau salah. Misalnya ada ransomware infection, termasuk rasio. Jadi ini persentase dalam bentuk persentase sistem yang terinfeksi. Selanjutnya data encrypted. Jadi ini nominal juga, true dan false. Data tersebut terenkripsi atau tidak. Terus ada data stolen, data tersebut tercuri atau tidak, juga nominal. Terus terdapat recovery time, ini dalam days, dalam hari, termasuk rasio. Selanjutnya ada entry method, ini bentuknya nominal karena menjelaskan bagaimana metode serangannya. Ini berupa exploited vulnerability atau phishing atau yang lain-lain. Selanjutnya ada paid ransom, itu apakah tebusan dibayar, termasuk nominal karena opsinya perwakilan. Selanjutnya ada data restore, ini presentase data yang berhasil dipulihkan, rasio. Selanjutnya ada, dan yang terakhir ini ransomware incident, bentuknya juga rasio, jumlah insiden ransomware yang catat. Baik, selanjutnya untuk dataset ini kita dapat memvisualisasikan secara univariate
bivariat, serta multivariat. Contoh untuk univariat, kita dapat memvisualisasikan dengan histogram pada variabel ransomware infection. Contoh, ini kita dapat membuat histogram persentase dari sistem yang terinfeksi. Selanjutnya, untuk yang bivariat, kita dapat membandingkan hubungan dari besar dari organisasi yang terinfeksi ini dengan recovery time, membutuhkan waktu berapa lama untuk kembali pulih. Selanjutnya, untuk yang multivariate, kita dapat menghubungkan pengaruh dari entry method ini dengan paid ransom, apakah tebusan yang dibayar terhadap persentase data yang berhasil pulih. Mungkin untuk dataset yang pertama cukup, kita lanjut ke dataset yang kedua. Dataset kedua berjudulkan salary by job title and country. Terdapat 6.684 baris data profesional dari berbagai negara dan profesi. Terus juga dataset ini membahas topik tenaga kerjaan, gaji, dan latar belakang demografi seperti pendidikan dan pengalaman kerja. Di sini terdapat education level. Kalau jika 0 termasuk lulusan SMA, 1 sarjana, kalau kedua master, yang ketiga PhD. Untuk currency, mata uang yang digunakan adalah US dollar dan senior. Jadi ini menunjukkan kesenioritasan pengalaman kerja dalam industri masing-masing. Langsung kita bahas variabel yang pertama adalah variabel age atau umur, termasuk numerical. Yang kedua gender. Yang age tadi termasuk ratio, gender ini nominal, ada male dan female. Education level yang tadi ini ordinal, kalau 0 SMA, 1 sarjana, 2 S2 atau master, yang ketiga PhD atau doktor. Selanjutnya ada job title, ini pekerjaan mereka, termasuk ke nominal. Selanjutnya ada years of experience, termasuk rasio, ini tahun jabatan, tahun mereka seberapa lama mereka bekerja. Selanjutnya ada ratio, ini salary, masuk ratio, gaji mereka berapa. Selanjutnya country, ini nominal, negara mereka. Ada race, ini ras gitu. Dan senioritas, jadi dia ini masih rookie atau sudah senior di industri tersebut. Untuk pembahasan univariat, bivariat, dan multivariat dapat divisualisasikan semua dengan dataset ini. Untuk univariat mungkin kita dapat membuat histogram dari distribusi gajinya. Untuk bivariat kita dapat menghubungkan educational level, tingkat pendidikan mereka, dengan gajinya, dua variabel tersebut. Dan untuk yang multivariate, kita dapat mengkombinasikan gender dengan years of experience serta job title, kerjaan mereka terhadap gaji mereka. Ini bahkan bisa sampai lebih dari 3 variabel, 4 variabel. Mungkin itu untuk dataset kedua. Kita lanjut ke dataset yang ketiga. Dataset yang ketiga ini berjudulkan loan prediction. Jadi terdiri dari 614 baris yang menggambarkan profil peminjam serta status persetujuan pinjaman. Topiknya ini berkaitan dengan manajemen risiko kredit dan perilaku keuangan konsumen.
Di sini ada deskripsi datasetnya, gambaran umumnya. Kita bahas variabel-variabel di dalam, memunculkan semua kolomnya. Baik, variabel yang pertama loan ID, jadi ID dari peminjamnya. Soalnya ada gender, ada male, ada female, termasuk nominal. Selanjutnya ada merit, termasuk nominal juga. Status pernikahan, mereka sudah menikah atau belum. Selanjutnya dependence, ini termasuk ordinal karena ini jumlah tanggungan ada 0, 1, 2, 3 bahkan lebih. Selanjutnya education, ini lulus atau tidak lulus, tingkat pendidikan, termasuk ordinal. Selanjutnya ada self-employed, ini termasuk nominal, status pekerjaan mandiri. Ada applicant income, ini rasio pendapatan pemohon, jadi pendapatan peminjamnya. Applicant income, ini pendapatan dari pasangan mereka kalau mereka memiliki pasangan, termasuk rasio juga. Ada loan amount, ini besaran dari pinjaman mereka, rasio. Selanjutnya ada loan amount term, ini waktu peminjamannya, jangka waktu pinjaman, rasio. Selanjutnya credit history, status riwayat kredit, kalau 1 itu baik, 0 buruk. Untuk property area, termasuk nominal juga, ini lokasi properti, urban, semi urban, ada rural, serta loan status, ini peminjamannya disetujui atau tidak. Serta dataset ini juga dapat divisualisasikan secara yang pertama univariate, kedua bivariate, dan multivariate. Untuk univariate, kita dapat memvisualisasikan bagaimana distribusi dari loan amount, besaran pinjamannya. Untuk yang bivariate, kita dapat membuat visualisasi data mengenai hubungan dari education ini, tingkat pendidikan mereka, dengan loan status. Nah, diterima atau tidak. Yang ketiga, multivariate, kita dapat mengkombinasikan applicant income, gaji, pendapatan dari peminjam, dengan credit history, dengan riwayat pinjaman mereka bagus atau buruk, dan serta loan amount, besaran pinjaman mereka terhadap loan status, terhadap pinjaman tersebut di ACC atau tidak. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari ketiga dataset yang selanjutnya akan saya gunakan pada UTS nanti. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.